Pemirsa, data pembangunan jalan desa sepanjang 191.000 km melalui dana desa yang diungkapkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sempat dipersoalkan sejumlah pihak karena ukurannya yang masif. Bahkan ada yang menyebutkan mustahil karena panjangnya sama dengan 4,5 keliling bumi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembangunan infrastruktur desa menggunakan dana desa, telah hadir studio kami Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sudah ada Bapak Anwar Sanusi. Selamat pagi Pak Anwar. Pagi Mbak Ajeng. Iya, dana desa, topik yang akan kita bahas pagi hari ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan dana desa? Jadi dana desa itu dana dari anggaran penerimaan dan belanja negara APBN yang kemudian ditransfer kepada rekening kas umum daerah, kemudian terus disampaikan kepada desa. Nah, sesuai dengan namanya dana desa, ini dana yang peruntukannya untuk masyarakat desa yang digunakan untuk pembangunan dan juga pembangunan infrastruktur tentunya, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Jadi dengan demikian tentunya ini adalah merupakan sebuah momentum bagi desa-desa untuk melakukan pembangunan sesuai dengan peruntukan dan juga sesuai dengan kondisi yang real yang ada di desa itu. Jadi peruntukannya itu setiap desa berbeda-beda ya Pak ya? Ya, peruntukannya pada dasarnya berbeda-beda, namun demikian ada dua hal yang memang kita dorong, yakni adalah untuk pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur ekonomi, contohnya adalah jalan, kemudian irigasi, jembatan, dan seterusnya. Ada juga yang terkait dengan infrastruktur sosial dasar. Jadi ini adalah misalnya untuk posyandu, kemudian untuk poliklinik desa, terus kemudian untuk PAUD dan seterusnya. Yang kedua itu adalah kita arahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kita ingin masyarakat itu mereka memiliki semacam katakanlah kapasitas untuk menggunakan dengan baik dan juga mengelola dana desa ini sebaik-baiknya, tentunya harus kita bekali dengan semacam kapasitas yang memadai. Jadi selama ini tidak hanya digelontorkan, tetapi masyarakatnya juga dibekali dengan ilmu agar bisa mengelola dana desa tersebut. Betul. Ya. Lalu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Kalau dari sisi peraturan, karena memang ini kan anggaran pemerintah ya, ini maka yang menjadi pimpinan dalam hal ini kepala desa, ini adalah yang paling bertanggung jawab terkait dengan pelaporan dan juga mengkoordinir pemanfaatan dana desa itu. Jadi itu dilakukan setiap tahunnya mungkin pelaporannya? Pelaporan itu kan begini Mbak, jadi mekanismenya ada pelaporan setiap penggunaan. Karena dana desa ini kan digelontorkan 3 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, sebelum dia mendapatkan tahap kedua, tahap pertama ini harus dilaporkan dulu. Dan inilah sebetulnya menunjukkan tingkat akuntabilitas dari masyarakat desa semakin baik. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan gelontoran atau penyaluran dana desa selanjutnya kalau yang sebelumnya itu belum dilaporkan. Lalu dananya juga begitu besar dan juga ada pihak desa sendiri yang bertanggung jawab. Lantas siapa yang melakukan pengawasan? Kalau pengawasan begini, karena memang ini kan dana-dana APBN, tentunya ada yang dikenal dengan pengawasan vertikal. Dalam hal ini adalah ada BPK juga melakukan pengawasan, kemudian ada juga inspektur daerah, ini juga melakukan pengawasan, dan juga dalam hal ini kita secara institusional juga memiliki namanya satuan tugas Satgas Dana Desa yang memiliki tugas untuk secara ini melakukan pemantauan dan juga pengecekan evaluasi terkait dengan terutama aduan masyarakat terhadap misalnya adalah potensi penyelewengan dana desa itu. Yang kedua yang juga kita dorong itu adalah pengawasan yang sifatnya horizontal, yakni adalah dari masyarakat. Oleh karena itu dalam prioritas penggunaan dana desa, peraturan Menteri Desa PDTT ini diwajibkan setiap desa ini menyampaikan informasi dalam ruang publik terbuka, macam-macam bentuknya, bisa billboard, spanduk dan lain sebagainya kepada masyarakat terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana desa. Jadi ini
dilakukan agar transparan juga kepada masyarakat. Betul. Agar transparan dan semua tahu terkait berapa jumlah dana desa yang diterima. Dari dana desa yang diterima tersebut kira-kira digunakan untuk apa saja. Penting itu ya Pak ya? Sangat penting sekali. Ini sudah dilakukan, sudah digelontorkan sejak tahun 2015 atau 4 tahun. Ya. Fasilitas apa saja yang sudah dibangun dan seperti apa perkembangan masyarakat sejauh ini? Jadi begini, kalau kita berbicara istilahnya output ya, Pak, itu tadi kan output dari dana desa, kita bisa melihat dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Tadi saya katakan terkait dengan infrastruktur ekonomi, ini bisa kita lihat contohnya yang menjadi perdebatan hari ini. Kita selama 4 tahun desa-desa sudah membangun 191.600 km jalan desa. Kemudian juga membangun lebih dari 1 juta meter jembatan. Kemudian terkait juga pembangunan pasar desa. Terkait juga dengan pembangunan yang badan usaha milik desa. Juga pembangunan yang menyangkut masalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini juga banyak sekali, misalnya adalah membangun untuk sarana penahan tanah longsor, kemudian MCK, kemudian yang terkait dengan tadi pelayanan sosial dasar, posyandu, PAUD, terus kemudian poliklinik desa. Inilah output-output yang kita lihat secara nampak dari yang namanya dana desa itu. Kemudian sejauh mana yang terkait kita lihat bagaimana desa-desa itu tumbuh berkembang, ini kita bisa lihat dari yang namanya output berikutnya yang dikenal dengan outcome. Kalau kita lihat dari sisi yang namanya target, kita akan ditargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan juga kita mendorong 2.000 desa itu menjadi desa mandiri. Alhamdulillah dengan adanya satu koordinasi yang cukup intens, baik antara pemerintah pusat dengan tentunya menjadi pelaku utama itu kan kepala desa, perangkat desa, kemudian difasilitasi oleh pendamping desa. Ini target ini sudah kita capai. 2.600 desa itu sudah bisa menjadi mandiri, kemudian 6.500 desa itu bisa kita angkat menjadi desa tertinggal. Tahun ada 191.000 kilometer jalan yang sudah dibangun. Ini kabarnya 4 kali keliling bumi. Ini 4,8 katanya. Ini panjang sekali, masif sekali. Ini bagaimana ceritanya bisa sebanyak ini jalan yang dibangun? Jadi begini, kalau kita melihat yang namanya pengertian jalan desa, ini tentunya ya artinya sesuai dengan kondisi pedesaan. Kita kan kalau jalan itu kan mengenal Mbak, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa, bahkan dikenal juga dalam jalan non-status. Kalau kita lihat dari jalan desa, tentunya artinya lebarnya juga tidak lebar-lebar amat, seperti misalnya jalan tol. Jalannya itu kan paling sekitar 2-3 meter. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tadi panjangnya kok sampai 191.000, jumlah desa di Indonesia kan juga sangat banyak. 74.957 desa. Jadi dengan statement Pak Menteri tadi, kalau kita katakanlah hitung kasar saja, berarti setiap desa itu selama 4 tahun itu kan membangun 2,5 kilometer. Nah ini kalau kita lihat 2,5 kilometer itu kalau kebutuhan desa, sebetulnya kan juga belum tentu ya belum istilahnya belum maksimal. Karena kayak misalnya jalan-jalan yang terbangun itu Mbak, kan jalan-jalan ada yang panjangnya hanya katakanlah 700 meter, 500 meter, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Tapi pada intinya hadirnya atau keberadaan jalan-jalan ini memberikan kontribusi signifikan bagi percepatan atau pertumbuhan perekonomian di tingkat pedesaan. Menciptakan konektivitas antar desa, lalu perekonomian dari antar masyarakat desa juga terbangun. Misalnya jalan misalnya dari sawah kepada jalan utama itu kan juga lumayan kan mengurangi ongkos ekonomi. Betul. Terima kasih banyak Pak Anwar Sanusi telah berbagi informasi tentang dana desa. Ini baru 4 tahun. Nanti selanjutnya pasti akan banyak sekali fasilitas lain yang akan terbangun. Kita tunggu bagaimana ke depannya. Dan kita ingin desa-desa terus tumbuh dan berkembang dan menjadi tempat yang menyenangkan bagi terutama masyarakat desa. Bagi kita semua. Terima kasih Pak, selamat pagi.